Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Kita lanjutkan perkuliahan kita setelah UTS. Ini sudah masuk minggu ke-10, minggu 9-nya kemarin kan GSLC. Oke, share. Kita share dulu ya. Share. Minggu lalu kita bentar, minggu lalu, yang terakhir sebelum UTS, terakhir sampai rumus-rumus reduksi kan. Mungkin aplikasinya kemana, kita lihat ya. Kita masuk dengan hari ini ke oke, hari tanggal 25 November ya. Baik. Jadi bisa nulis kan. Sudah terekod ya. Coding ya. Berarti sudah recording. Oke, cuma nulis ini nggak tahu ngapa tadi bisa tiba-tiba. Poemnya ini nggak boleh ini. Oh, juga. Saya bisa nulis. Nah, sudah bisa. Oke. Baik, sebelum masuk contoh dari aplikasi atau pemakaian dari rumus reduksi ini adalah kita harus kenal pelajaran di SMA, trigonometri, sin 3x dengan cos 3x. Ada yang tahu rumusnya? Sin 3x rumusnya apa? Ada yang tahu? Sin 3 kurang 4 kalau cos 4 kurang 3. Kebalik ya. Nah, 3 itu adalah sin atau cos. Kalau sin, kalau cos, sin pangkat 1. Jadi sin X. Kalau cos, di koefisien 3 ya. Cos X. Kalau yang koefisien 4, koefisien 4 itu adalah pangkat 3-nya. Jadi sin X, sin pangkat 3X. Kalau yang cos, berarti cos pangkat 3X. Itu cara ingatnya. Ya. Halo.
Whiteboardnya kok ada ya? Ya, tahu kan? Ini pernah dapat nggak di SMA? Hah? Nggak pernah dapat? Anda tahu sin A plus B apa? Sin A plus B adalah sin kokosin, ya nggak? Sin cos kosin. Sin kokosin. Tanda kalau sin itu tetap, kalau cos berkebalikan. Jadi kalau plus jadi min, min jadi plus. Ya enggak? Kemudian sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Nah ini dasar rumus ini kita pakai sin 3x itu adalah apa? Sin 2x ditambah x. Betul nggak? Sebelumnya kita sudah belajar juga bahwa sin 2x apa? Sin 2x adalah 2 sin cos. Masih enggak? Itu dasarnya sama rumus sin A plus B. Sin x tambah x. Dalam kurung 2x itu kan x tambah x. Jadi A-nya x, B-nya x. Ya, jadi sudutnya adalah setengahnya ya, setengah dari 2x, x. Ya. Nah, berdasarkan ini sin A plus B. Nah, A-nya 2x, B-nya x. Ya. Sesuai rumusnya apa tadi? Sin kosin adalah apa? Sin A plus B adalah sin cos kosin. Sudutnya AB AB ya. Jadi berarti sini sin cos kosin. Tandanya tetap. Kalau plus plus min min. Kemudian sudut pertama nih 2x, sudut kedua x. Pertama 2x, kedua x. Nah, sin 2x tadi ingat sin 2x adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali, ya enggak? Ini dasar rumusnya dari sin A plus B juga sama ya. Itu sini sin 2x adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali x, ya enggak? Ini sin 2x ini kali cos x ditambah. Nah, karena ini ceritanya tentang sin, maka cos 2x-nya yang ada rumus sin ada rumus nomor 3, pasti kan enggak? Kalau cos 2x sama dengan apa? Sudut kembar ini, sudut kembar. Yang pertama, cos 2x rumusnya apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Ya. Setengah kali 2x kan x. X, ya enggak? Rumus nomor 2, masih ingat? Dalam cos. Cos 2x adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudut setengah kali. Ini dasar dari rumus utama tadi. Di mana sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Ya enggak? Anda ingat kan? Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x adalah 1. Nah, berarti sini sin kuadratnya diganti dengan 1 kurang cos kuadratnya. Disubstitusi jadinya nih. Ya, rumus nomor 3 juga berasal dari rumus pertama. Dari sudut kembar cos. Di mana cos kuadrat x adalah 1 kurang sin kuadrat x. Jadi cos kuadrat x diganti dengan 1 kurang sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Sehingga dapatlah cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Paham? Jadi ini sudah pernah saya jelaskan kan? Halo, pasti sudah. Ya, berarti limit. Kita limit ini berhubung sama ini kan? Nah, ini kita pakai rumus nomor 3. Nomor 3 ini. Nomor 3 itu cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat sujud setengah kali 2x x kali sin x. Betul nggak? Yang ini dia nih kan? Yang ini. Nah, ini kita kalikan nih berapa? 2 sin x cos kali cos pangkat 2x. Nah, ini yang kita ganti nih. Ini sin x kali 1 apa? Plus
sin X. Sin X kali 2 min 2. Sin pangkat 2 min 2 sin pangkat 3. Enak. Nah, tadi cos korat kalau dalam sin apa? Sin korat tambah cos korat adalah 1. Tadi ingat nih? Sin korat tambah cos korat adalah 1. Maka cos korat X adalah 1 dikurang sin korat X. Nah, kita ganti nih. Cos koratnya kita ganti dengan 1 dikurang sin korat X. Tambah sin X kurang 2 sin pangkat 3X. Sehingga ini kalau kita kalikan berapa nih? Kalau kita kalikan berapa? 2 sin X kali 1 min 2 sin kali sin pangkat 2, 2 sin pangkat 3 ditambah sin dikurang 2 sin pangkat 3X. Anda tahu 2 sin X tambah sin X berapa? 3 sin X. Terus min 2 sin pangkat 3 tambah min 2 sin pangkat 3 min 4 sin pangkat 3X. Sama nak merumus ini? 3 kurang 4. Itu yang dasarnya. Sudah jelas? Dari situlah asal-usul rumusnya. Ini harusnya di SMA diajarkan ya. Nggak diajarkan ya? Keterlaluan. Ya, datangnya dari sin A plus B. Ya. Itu kan sin 2X, 2 sin X cos X juga berasal dari sin A plus B juga. Ya. Nah, dasar inilah dipakai nanti di rumus reduksi. Ada soalnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Sudah? Nah, kita masuk contohnya. Contohnya adalah integral sin 3X kali sin X dx. Nah, ini contohnya. Ya, ini bisa pakai rumus reduksi, bisa nggak tanpa rumus reduksi. Ya, dua-dua kita kerjakan. Memang kelihatannya hasilnya berbeda, namun salah satunya kalau diteruskan akan sama. Ya, oke ya. Ini kan nggak usah catat, nanti kan saya kasih juga ya. Oke. Nah, ini yang kita ganti adalah sin 3X-nya. Jadi kan kita udah pelajari sin 3X adalah 3 kurang 4 tadi ya. 3 kurang 4, 3 koefisien sin pangkat 1, 4 sin pangkat 3. Kita ganti ya. Ini kita ganti dengan 3 kurang 4. Yang 3 adalah sin pangkat 1, yang 4 adalah sin pangkat 3. Nah, kali sin X. Ya, kali sin X dx. Nah, kalau kita kalikan berapa nih? Sin X kali 3 sin, 3-nya boleh keluar, sin pangkat 2X dx. Min 4-nya boleh keluar, sin pangkat 3 kali sin pangkat 1, sin pangkat 4X dx. Ya. Sin pangkat 2, sin pangkat 4 bisa pakai rumus reduksi. Ya, nah. Tapi ingat nak di rumus sin pangkat n x dx maksudnya apa rumusnya? Apa lagi ya? Apa rumusnya? Sin pangkat n x dx apa? Min seper n. Jadi integral bentar. Sin pangkat n x dx apa rumusnya? Min seper n sin pangkat n min 1x kali pasangannya. Di mana ada sin? Di situ ada cos, penyebutnya n, pembilangan 1 kurang dari penyebut. Yang terakhir ini adalah sin pangkat n min 2x dx. Nah, di rumus terakhir coba Anda perhatikan. Kalau yang 4, n-nya 4, 4 kurang 2 berapa? 2 kan? Berarti ada sama dengan yang depan tadi. Jadi yang kecil tadi itu yang sin pangkat 2 jangan dikerjakan. Kerjakan yang pangkat 4, nanti mungkin bisa dijumlahkan, mungkin juga saling meniadakan. 1 plus 1 min 0 jumlahnya.
Ya, itu kemungkinan gitu ya. Kalau enggak sama, ya dijumlahkan aja. Baru selesaikan lagi dengan rumus reduksi ya. Nah, Anda lihat sini, kita masukkan. Yang kita kerjakan adalah yang belakang ini. Mengapa? Karena pangkat 4 ini 4 n min 2. Jadi kan 4 kurang 2, 2. Jadi ada yang sama. Ini biarkan aja. 3 integral sin pangkat 2 x dx dibiarkan. Min 4 kali. Nah, pakai rumus ini tadi. Rumus reduksi sin pangkat n x dx. Rumusnya apa? Min 1 n sin pangkat n min 1 x kali pasangannya. Di mana ada sin? Di situ ada cos. Ingat nggak? Di mana ada sin? Substitusi trigonometri. Ingat nggak? Halo, ada 3 pasang kan? Integral dengan substitusi trigonometri. Di mana ada sin, situ ada cos. Di mana ada cos, situ ada sin. Di mana ada tangen, situ ada kotangen. Di mana ada di mana ada tangen di situ ada sekan, di mana ada sekan di situ ada tangen, di mana ada kosekan di situ ada kotangen, kokoriko. Ini enak kebalikannya. Jadi ini rumusnya sesuai rumusnya tadi. Rumusnya apa? Min 1/n, n-nya berapa? 4, saya lingkar ya. Min 1/n, min 1/n, terus apa? Sin pangkat n min 1 x kali pasangannya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Penyebutnya n-nya 4. Di atasnya n-nya kurang 1. Ya nak? Kan 1 kurang dari penyebut. Nah, integral sin pangkat n-nya 4. N min 2 ya. X dx. Kurung tutup. Sehingga ini hasilnya 3 integral sin pangkat 2 x dx. Nah, ini min kali min plus, ya nak? 4 kali 1/4, 1. Ini menjadi sin pangkat 3 ya. 4 ke 1, 3. 3x. 3 terlalu besar. Sin pangkat 3x kali pasangannya cos x. Nah, ini 4 kurang 1 berapa? 3/4 kali min 4 apa? 3/4 kali min 4 min 3 ya. Biasanya min 3 integral sin pangkat berapa? 4 kurang 2, 2 x dx. Apa yang terjadi Anda lihat? Halo. Saling meniadakan. Betul enggak? Kalau nggak sama, jumlahkannya. Setelah jumlahkan, selesai lagi. Pakai rumus reduksi bisa nggak pakai sudut kembar, masih kan enggak? Sin kuadrat X berasal dari rumus nomor 3 tadi apa? Cos 2X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Ingat? Itu bisa agak pakai itu. Atau pakai rumus reduksi. Ya. Nah, kebetulan ini saling meniadakan ya nol lah jumlahnya kan. Tinggallah yang itu. Jadi tinggallah apa? Tinggallah sin pangkat 3X kali cos X. Tambah C, karena tak tentu. Karena tak tentu ya. Nggak ada agak batas. Jelas sampai sini? Oke. Ini yang dengan contoh pemakaian rumus reduksinya. Nah, bisa nggak soal yang ini tanpa rumus reduksi? Bisa. Tetapi hasilnya berbeda kelihatannya. Namun, jika diteruskan akan sama. Harus sama itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Hello? Any question? Ya, silakan tanya kalau ada yang bingung. Ada pertanyaan? Apa? Bingung di mana? Yang simpang keempat itu kan pakai rumus reduksi. Dan rumusnya tadi saya tulis ini kan. Ya. Ini sudah kita buktikan kan? Halo, sudah kan? Nah, terus
Yang ada bingung apa ya? Perhitungannya. Perhitungannya ini kan empat, ini ya, empat kurang satu tiga, tiga per empat kali depannya min empat berapa? Tiga per empat kali min empat, min tiga nak? Halo, aduh, empat yang saya lingkari itu n-nya tuh, n-nya empat kan? Empat kurang satu tiga, tiga per empat kali min empat, min tiga nak? Hah? Kamu kok bingung nih? Dari ini tadi ini kan eh, empat kurang satu per empat. Di depannya min empat. Enak. Jadi ini min empat kali berapa? Tiga per empat. Empatnya coret. Tinggal apa? Jelas? Bingung hitungnya. Itu pelajaran di SD ya. Ya, benar kan? Oke ya. Nah, sekarang soal yang ini tanpa ini dengan rumus reduksi. Bisa nggak dengan tanpa reduksi? Bisa. Rumus apa pakai? Halo. Matematik itu belajar logika ya, logika juga di samping perhitungan-perhitungan apa kalkulusnya, tetapi bisa difokus juga untuk cara logiknya gimana ya. Oke, orang komputer itu logik latihannya, maka mereka juga dapat kalkulus. Cuma sayangnya kalkulus cuma satu dia. Kalau dulu dua, ya. Bahkan tiga, batu MI ya, masih namanya MI dulu, manajemen informatika, yang sekarang berubah dalam sistem informasi, itu dulu kalkulus satu, kalkulus dua, kalkulus tiga. Ya. Nah, tahu. Belakangan banyak dibuang ya, fisika dibuang. Nah, begitu dia mau teknik kan pakai akreditasi ABET. Mau tak mau masuk namanya STEAM, ya kan? STEAM itu matematik, fisika, biologi, kimia. Nah, STEM ya, STEM ya. STEM ya. STEM ya. Oke ya. Baik. Eh, kita masuk nih. Ini pakai rumus apa? Yang soal yang ini integrasi sin 3x sin x dx ini tanpa rumus reduksi. Tahu? Kita pakai masih ingat nggak Anda belajar sin tambah sin. Oh, pernah serangkan juga ya? Baik. Sin A tambah sin B, sin tambah sin, sin kurang sin. Ada kan? Halo, ini pelajaran di SMA nih. Cos tambah cos, ya cos kurang cos. Ada empat kan? Itu kak kebalikannya nanti. Sin tambah sin, apa? Dua sin cos. Cetak kuadratnya. Sin tambah sin, dua sin cos. Sin kurang sin, kebalikan. Dua kosin. Paling gampang, cos tambah cos. Dua cos cos. Nah, cos kurang cos, min. Dua sin sin. Sudut pertama, setengah kali jumlah. Sudut kedua, setengah dari selisih. Idem, ini sama semua. Ya, setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Ya, setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Ini di SM, trigonometri ya. Ya. Trigonometri itu maksudnya apa? Membuktikan ya, kiri sama dengan kanan. Nah, itu yang tadi itu ya nanti ya. Ya. Nah, kalau ini dibalik,
kita misalkan lah bahwa setengah A plus B itu adalah X, setengah kali A min B itu adalah Y, yang depan X, yang belakang Y, jadi apa jadi? 2 sin X, 2 sin cos, 2 sin X cos Y. Terus ini 2 cos X sin Y, ya nah? 2 kosin. Itu 2 cos cos, 2 cos X cos Y. Min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Ini terpaksa saya ulang lagi SMA-nya ya, supaya mengingatkan. Karena Anda bingung. Oke, ya. Jadi 2 sin cos ini kan asalnya ini. Yang ini saya ganti dengan X, yang belakangnya saya ganti dengan Y. Sama. Paham ya? Jadi 2 sin X cos Y berasal dari sin tambah sin. Ya, tulis ini. Sin tambah sin. Sin tambah sin. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Betul nggak? Kalau Anda pakai rumus ini yang di atas pakai dapatnya sama. Ya. Terus ini yang bawah juga sama. 2 kosin, yang ada 2 kosin berasal dari sin kurang sin. Sin kurang sin. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. 2 kokos berasal dari kos tambah kos. Kos tambah kos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Yang keempat ini min 2 sin sin. Min 2 sin sin berasal dari kos kurang kos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Tetapi, nah, tahu Anda, tetapi di dalam rumus-rumus yang Anda tahu ini dikali min 1. Ya nak, jadinya apa? Kalau min dikali min plus nak. Jadi plus 2 sin sin, ya nak, 2 sin X sin Y. Ini menjadi apa? Min kan? Halo. Ini kali min, min cos X tambah Y nak. Saya letakkan di belakang. Min cos X tambah Y. Itu yang belakangnya dikali min 1, apa? Min kali min plus, letak di depan. Cos X min Y. Maka Anda pelajari 2 sin plus 2 sin sin adalah cos kurang cos. Terbalik sudutnya. Selisih dulu baru jumlah. Itu asal usul dari sini. Halo. Jelas sampai sini. Ini jadi jangan selamat tinggal SMA, ilmu jangan ditinggalkan. Lalu tinggalkan Keller Anda di sini. Berkaitan, ya. Semua ilmu itu berkaitan, Anda lihat. Itu enggak? Di SD belajar Pitagoras, ketemu SMP Pitagoras lagi, SMA Pitagoras. Ini perguruan tinggi, tentu juga Pitagoras. Ya, berkaitan semua. Tambah kurang kali bagi di SD belajar, betul? Terus dipakai sampai saat ini. Ya mungkin nanti kerja Anda sudah pakai program, enak ya. Sekarang apalagi gambar udah punya softwarenya. Dulu setengah mati nih. Menggambar saya ngalami juga ya. Senjata muda saya teknik sipil itu menggambarnya pakai paket art. Mister yang kayak T. Jadi mejanya selatan nih gesek gitu. Pinggirnya itu. Jadi untuk tegak lurus. Sekarang kalau gambar kan sudah mistarnya sudah otomatis sudah ada di situ kan. Di meja gambarnya. Juga sangat memudahkan Anda sekarang ya. Dengan bantuan komputer. Ya. Sudah jelas ya rumus itu mengapa kalau plus 2 sin sin kok cos kurang cos suruh pertamanya cos selisih ya baru jumlah itu dikali min 1 itu awalnya kan min 2 sin sin cos kurang cos suruh pertama jumlah sudah kedua selisih karena dikali min 1 lah persamaan itu tandanya apa sudutnya terbalik ini ya baik dasar inilah kita pakai untuk menggunakan
yang soal tadi. Integral sin 3x kali sin x. Tapi harus kali 2. Di dalam kali 2, di depan kali setengah. Sama enggak dia? Jadi ini udah ini belum? Halo. Sudah belum? Sudah. Jadi yang soal ini sin 3x kali sin x dx. Nah, ini dikali 2 dikali setengah. Sama nanti itu. Setengah kali 2 kan 1. Tidak merubah nilainya. Jadi ini 2 sin 3x sin x dx. Ya, kalau ini mau kurung 3x-nya boleh. Nah, setengah kali 2 sin apa? Cos kurang cos. Ingat tadi? 2 sin cos kurang cos. Sudut utama, hati-hati. Ini plus loh. Yang rumus tadi ini. Kalau yang paling bawah nih. Plus, jadi cos kurang cos. Sudut pertama selisih. Sudut kedua jumlah. Ya nak? Hati-hati. Ini namanya keliru nih. Jadi sudut pertama selisih. Sudut kedua jumlah. Terbalik ya. Kalau mau tetap pakai min 2 sin. Itu tetap. Ya, kurung dx. Sampai sini jelas? Kalkulus ini kalau enggak step by stepnya diajarkan, ya langsung aja udah Anda kan harus tahu ya. Itu kan di perguruan tinggi suka sering gitu. Anda kan sudah mahasiswa ya. Jadi tidak diterang lagi, ya langsung. Nah itu yang mungkin agak membingungkan kan. Setengah, ini integral berapa nih? Kosinus berapa nih? 3x kurang x, 2x. Terus ini kurang kosinus 4x kurung dx. Nah ini pecah menjadi 2 integral. Jadi ini setengah integral cos 2x. Nah ini cos 2x. dx min setengah kali min 1 min setengah integral cos 4x dx. Jelas sampai sini? Halo? Paham nggak? Nah, kemudian ini nama sudutnya tidak sama. Harus disamakan. Sehingga setengah kasih jarak ya. Blank sini integral cos u dx harus ya cos u dx harus berubah menjadi cos u du. Ya enggak? Cos 2x d 2x. Nah, Anda tahu turunan dari 2x ini berapa? 2 dx enggak? Turunan 2x 2 kali x turunan 1 kan? 2 kali 1 dx di 2 dx. Padahal soalnya dx saja tadi, dx saja. Jadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1, di depannya kali berapa? 1/2. Itu datang 1/2. Sehingga ini yang direct ya. Kalau direct pakai misal tambah panjang jalannya. Nah ini juga min setengah kasih jarak cos u, ini cos u dx. Harusnya cos u du. U-nya berapa? 4x. Ya, cos u du. Turunan du-nya berapa sini? 4. Turunan x 1 dx. Enak. Padahal yang ada sini apa? 1 dx saja. Terjadi kelipatan 4. Supaya 4 menjadi 1, maka ini dikali berapa sini? Dikalilah 1/4. Sehingga ini hasilnya setengah kali setengah 1/4. Integral cos u du apa? Integral cos u du. Integral cos u du apa? Integral cos u du. Apa? Halo. Integral cos u du adalah sin u tambah c. Hati-hati. Integral sin u du apa? Min cos u tambah c. Hati-hati. Ini yang paling sering salah yang di minnya. Ya, yang paling sering salah. Jadi integral cos u du adalah sin u. Karena turunan sin u apa? Cos u kali u aksen. U aksen itu du. Ya, du.
Ya, jelas sampai sini. Sehingga ini terjadi integral cos U DU adalah sin U. Sin 2X min setengah kali seperempat seperdelapan. Integral cos U DU adalah sin U. U-nya 4X. Terakhir tambah C. Karena tak tentu. Anda lihat hasilnya beda nggak? Tadi hasilnya apa? Yang Anda cari tadi pakai reduksi sin pangkat 3X cos X tambah C. Enak. Tadi ini ya hasilnya. Nah sekarang hasilnya ini. Beda kan? Apabila yang terakhir ini saya ubah, saya selesaikan terus lagi, akan sama nggak hasilnya? Are you sure? Anda yakin? Belum yakin kan? Nah, oke kita buktikan ya. Kita teruskan nih. Ya. Hasil terakhir ini adalah, saya salin ya. Hasil terakhir ini adalah tadi apa? Seperempat sin 2X. Enak. Min seperdelapan sin 4X sorry. 4X tambah C. Enak. Kan itu ya. Ini saya salin ya. Nah, sekarang bisa ganti nih. Anda tahu sin 2X apa? 2 sin cos. Hasilnya 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2X. X. Kan itu enggak? Halo. Sin 2X adalah 2 sin X cos X. Tenang. Min seperdelapan. Ini juga pakai rumus 2 sin cos. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 4X apa? 2X. 2X. Oh, kalau itu ini kursiku dia. Enak. Tambah C. Nah, ini menjadi setengah kali 2 berapa? Seperempat kali 2 berapa? 2/4 setengah ya? Setengah sin X cos X. Min seperdelapan kali 2 berapa? 2/8 seperempat. Nah, ini dipecah lagi nih. Dipecah lagi. Sin 2X dipecah jadi apa? 2 sin cos. Enak. Halo. Sin 2X adalah 2 sin cos. 2 sin X cos X. Kemudian cos 2X dalam, karena ini masalah sin, dalam sin. Dalam sin apa? Kalau dalam sin apa? Rumus sudut kembar nomor 3. Nah, saya balik lagi. Ada tadi saya tulis. Mana? Di atas ya. Nih. Ini sudut kembar. Ini untuk sin, ini untuk cos. Enak. Nomor 3 apa? Cos 2X adalah 1 kurang 2 sin cos X. Karena dalam sin. Ini yang tadi ya. Jadi saya ganti ini dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X. X. Tambah C. Oke. Jika ini hasilnya setengah sin X cos X. Nah ini kalau kita kaliin berapa nih? Seperempat kali 2, 2/4 setengah sin X cos X dikali dengan 1 kurang 2 sin pangkat 3X tambah C. Seperti ini. Setengah sin X cos X. Nah min setengah kali 1 apa? Halo, min setengah kali 1 tetap min setengah sin X cos X. Min setengah kali min 2. Min setengah kali min 2 plus 1 kan? 1 nah tulis. Sin pangkat 1 kali sin pangkat 3 apa? Sin pangkat 4 kali cos X. Ada cos X di belakangnya kan? Sin pangkat 1 kali sin pangkat 3 sin pangkat 4 kali cos X. Tambah C. Dan apa yang saudara lihat di sini? Saling meniadakan. 1 plus 1 min. Betul enggak? Halo? Setengah sin X cos X dengan min setengah sin X cos X kan saling meniadakan. 0 kan?
Maka tinggallah apa? Tinggallah sin pangkat 4x kali cos x ditambah C. Sama nggak jawabannya sama yang sebelumnya tadi? Nih. Halo? Semuanya 3 ya? Saya yang salah ya? Sorry. Ada salah nih. Ini pangkat 2 tadi ya? Saya salin. Sorry. Ini pangkatnya salah. Ya, ini adalah sin pangkat 2x tadi kan? Kali sin pangkat 3. Ya, sin pangkat 3. Udah ini sin pangkat 3. Cocok kan? Nah, yang tadi, ini hasil yang tadi. Ya, ini pakai reduksi, ini tanpa rumus reduksi. Hasilnya beda, tapi dalam ujian yang nama EC untuk apa diteruskan? Beda jawabannya, dua-dua benar, ya kan? Karena kalau diteruskan akan sama jawabannya. Ya, jelas sama sini. Ya. Oke, ini cerita reduksinya selesai. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah integral pecah bagian. Ya, berikutnya pecah bagian. Setelah pecah bagian baru masuk integral tertentu. Ya, kalau Anda sudah mengerti integral tertentu, kita masuk dengan aplikasi dari integral. Mencari luas area atau daerah di bawah satu kurva atau antara dua kurva berpotongan, volume benda putar, panjang kurva, luas permukaan benda putar, ya. Nah, itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Halo? Ini saya save dulu ya, saya lupa. Ini question so far? Ada yang mau tanya? Ya. Jadi mungkin caranya berbeda, hasilnya juga berbeda, namun bisa disamakan. Ya, ya kalau misalnya dalam penyelesaian itu tidak harus sama jawabannya, ya bisa berbeda. Karena caranya berbeda, kecuali dengan cara yang sama. Cara yang sama pun juga bisa berbeda, karena berhentinya di mana, ya. Oke, kalau tidak ada itu, kita teruskan dengan finish. Oke, kita masuk dengan integral pecah bagian. Integral pecah bagian. Atau dalam bahasa Inggrisnya partial fraction. Partial itu sebagian, bagian ya. Partial tulisannya. Partial. Bacaan partial fraction. Fraction apa? Pecahan. Ya. Fraction. Ya, partial fraction. Integral pecah bagian. Misalnya 3x plus 5 penyebutnya bisa difaktorkan, misalnya x min 3 kali x tambah 3. Ini kalau dikalikan x kuadrat min 9 ya nak. Nah, ini kita pecah menjadi dua pecahan. Satu penyebutnya x min 3, satu penyebutnya x tambah 3. Ya kan? Seperti 5/6 adalah 1/2 tambah 1/3. Halo, Anda pernah yang nama pecahan itu kan gitu kan? Kemudian definisi pecahan itu apa biasanya? Dinamakan pecahan itu 2/3, 1/3. Pembilangnya selalu pembilang selalu lebih kecil dari penyebut, betul nggak? Kalau pembilangnya besar dari penyebut, itu apa namanya? Harus selesaikan dibagi ya. Misalnya 4/3, 1/3. Ya nak. Jadi
Jadi bilangan biasa itu ya, campuran ya. Nah ini kalau X pangkat 1 penyebutnya pasti di atasnya X pangkat 0 nggak? Kalau kan minimal pangkatnya satu kurang dari penyebut. Betul pangkatnya. Kalau bawahnya pangkat 1, pembilangnya pangkat 0. Kalau di bawahnya pangkat 2, di atasnya apa? X pangkat 1. Ada tambah bilangan lagi ya. Jadi sini koefisiennya A dan B. Nah, orang teknik biasanya suka pakai K0, K1. Itu Anda lihat buku referensi teknik itu sering K0, K1, K2, K3 gitu kan. Dia tidak pakai ABC ya. Betul nggak? Dia boleh ya pakai ABC atau K0, K1 boleh. Nah, Anda tahu X pangkat 0 berapa? X pangkat 0 adalah 1 kan? Jadi ini biasanya orang tulis A per X min 3 itu ditambah B per X tambah 3. Jadi kalau penyebutnya X pangkat 1 pastilah pembilangnya berupa bilangan. Sebetulnya koefisien X itu enggak? Koefisien dari X pangkat 0. Karena nilai X pangkat 0 1 kan? Halo? X pangkat 0 1 ya. Ini sama dengan X pangkat 0 nilainya sama dengan 1 ya. Maka menjadi A per X min 3 per B per X min 3 ya. Paham ya? Kemudian kalau penyebutnya adalah X kuadrat, maka pembilangnya apa? Pembilangnya harus X pangkatnya 1 kurang dari penyebut. Kalau pangkat 2 berarti pembilangnya pangkat 1 enggak? Jadi koefisiennya masa A atau K0 boleh kan? Ditambah ya tambah bilangan B. Sebetulnya B kali X pangkat 0. X pangkat 0 tidak tulis ya. X pangkat 0 1. Jadi ya. Nah, kalau ini kita bagi apa hasilnya? AX per X kuadrat ditambah B per X kuadrat. Jadi hasilnya apa? Halo? X-nya 1 ini kurang enggak? Yang ini bisa dicoret. Ini bisa coret. Kena. Maka tinggal apa? Tinggallah A per X pangkat 1 tambah B per X pangkat 2. Jadi kuncinya kalau dia pangkat 2 pasti terjadi X pangkat 1 dan X pangkat 2. Kalau pangkat 3 apa? Sama juga. Kalau ini X pangkat 3 pasti ini pangkat 2 kan? X pangkat 2 tambah B X pangkat 1 tambah bilangan C. Kalau ini kita bagi apa? Kalau kita bagi A per X tambah B per X pangkat 2 tambah C per X pangkat 3 enggak? Kalau kita bagi AX kuadrat per X pangkat 3. X pangkat 2-nya dicoret. Tinggal A per X. BX per X pangkat 3. Tinggal B per X pangkat 1. Enak? Sorry. B X pangkat 2. Terakhir C per X pangkat 3. Jadi jadinya kalau dia pangkat ganda gini, maka dipecah jadi X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Ini berlaku juga untuk U ya. U itu fungsi X misalnya. Berlaku juga misalnya kalau saya tulis ini. X min 1 pangkat 3. Apa hasilnya? Di atasnya ini jadi pecahannya jadi ada 3. Apa sini? X min 1 pangkat 1. X min 1 pangkat 2. X min 1 pangkat 3. Betul enggak? Majemuk yang plural. Ya, bukan single ya. Kalau single itu X. Plural. Majemuk. Nah, selalu kita tanya yang di pangkat satunya. Kita tanya di pangkat satunya. Kalau penyebutnya X pangkat 1, pembilangnya apa tadi? Kita pelajari di atas tadi. Kalau X ya
penyebutnya X pangkat 1, pembilangnya berupa bilangan. Ya enggak? A. Ini kan? Ini X min 1 pangkat 1, maka di atasnya berupa bilangan. Bilangan apa? A. Sekali bilangan, semua bilangan. A, B, C, A, B, C. Hah? Sekali bilangan, semua bilangan. Hati-hati. Nah, berikutnya ya, ini perlu tahu, ini ada lanjutannya nanti di Kapur 2. Anda belajar tentang transformasi Laplace. 2 SKS. Awalnya 4 SKS, jadikan 2. Tahun yang lalu saya ngajar kebetulan Laplace 2 dan matematik teknik 2. Jadi oke, sampai sini tuh ini bisa dipahami nggak tuh? Halo? Ini kalau penyebutnya X pangkat 1. Bagaimana kalau terjadi penyebutnya itu gini. X kuadrat plus 1 pangkat 3. Ini terjadi di transformasi Laplace atau Laplace transform. Ya. Nanti Anda akan dapat di kampus 2. Nah, ini sama dengan apa? Dipecah sama jalannya. Dipecah menjadi 3 bagian. Sini apa? X kuadrat plus 1. Maaf, saya lupa matikan itunya silent. X kuadrat plus 1 pangkat 2. X kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, pertanyaannya selalu di pangkat satunya. Hati-hati ini. Ini yang bahaya ini. Kalau penyebutnya X pangkat 2, pembilangnya apa? Harus ada X pangkat 1. Betul enggak? Sekian X tambah bilangan. Betul enggak? Sekian X tambah bilangannya. Hati-hati. Jika demikian, sekali pembilang AX tambah B, maka selanjutnya sama. Sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Jadi sini setelah AB apa? C. CX tambah B. Setelah D apa? E. EX tambah F. Nah, sama. Kalau tadi sekali bilangan, bilangan semua. A, B, C. Kalau yang pangkat 2, yang pertamanya, maka sekian X tambah bilangan, AX tambah B, maka selanjutnya sama. Sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Ini yang terjadi pada Laplace transform. Transformasi Laplace. Nanti bakal dapat di kampus 2. Tapi X ini dengan S ya. Fungsi S. Nah itu fungsi S itu adalah fungsi bilangan kompleks. Ya. Karena Laplace itu gelombang ya. Kita gelombang. Nah Anda di teknik sipil gelombang apa? Gelombang air. Tsunami. Nah, itu gelombang air. Laut. Mengapa di tepi pantai dipasang dam pecah semua? Dihantam ombak terus. Ya, di Kota Padang juga dulu batu zaman Jepang dibuat apa kayak benteng gitu lah ceritanya. Itu nah ombak apa yang terjadi pecah semua. Sekarang dibuatlah seperti semenanjung batu-batu besar itu dibuatlah menjorok ke laut. Eh, ya kayak semenanjung gitu keluar itu ya untuk pemecah ombaknya. Ya. Damnya tetap betonnya itu tetap dibuat tapi harus tambah itu ya. Itu yang sekarang di Kota Padang demikian ya. Kalau ada ke tepi pantai Padang, Muara gitu ya, itu ada gempa seperti itu. Mungkin tempat lain juga demikian ya, itu pemecah ombak. Ya, itu pekerjaan orang teknik sipil. Oke, kalau Anda sudah tahu yang model seperti ini, ya saya tunjukkan ya. Kita masuk dengan contoh-contoh. Nah, mulai kita. Integral dari X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X ditambah 8.
Oke. Apakah ini integral pecah bagian? Belum tahu ya. Bisa ya, bisa ya, bisa tidak. Sekarang tanya dulu, apakah penyebutnya bisa difaktorkan? Hello. Sebelum Anda bekerja, tanya dulu, apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilang? Coba cari diferensial dari, halo, diferensial dari penyebutnya. X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Berapa? X kuadrat turunkan 2X. Min 6X turunkan min 6 kali 1. Itu nih. X kuadrat turunkan 2X. Ini kan min 6. Tidak saya tulis lagi. Nah, kacau nih kalau teknologi ini gitu ya. Kalau macet gitu, ya bisa ini. Masalah dari kabelnya apa? Kabel. Ini buka kan. Ya, nah, aduh. Oke, kita lihat X kuadrat turunannya apa? 2X. Min 6X turun kan? Min 6 ke 1, min 6. 8 turunkan 0. Kurung kali dx. Ingat ada dulu du adalah sekian dx. Atau kita pakai misal. Enak. Nah, kemudian ini bisa difaktorkan. Keluarkan duanya. X min 3 dx. Enak. Tanya, apakah ada terkandung unsur D dari penyebutnya pada pembilang? Ada sama? Ada sama? Ada. Kalau ada, ya kita langsung nggak usah pakai pecah bagian, ya, nggak usah pakai pecah bagian. Jadi Anda langsung apa? Integral D dari penyebut X kuadrat kurang 6X ditambah 8 per penyebut X kuadrat min 6X tambah 8. Nah, turunan dari penyebut ini berapa tuh? Hah? Oke, Anda lihat ini turunannya berapa? Jadi Anda cari 2 kali X min 3 kurung dx. Padahal yang ada sini X min 3 dx. Kena. Jadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1. Di depan dikali seper 2. Paham? Paham aja? Ya. Nah, berarti ini sama dengan setengah kali. Ini bentuknya apa nih? Integral du per u. Rumus apa? Lem H mutlak u tambah c. Nah. Halo. Ini rumusnya kan.
Integral DU per U. Ini bentuknya DU per U nih. Integral DU per U adalah ln H mutlak U. Ya. Ln ln H mutlak U. U-nya X kuadrat min 6X ditambah 8 tambah C. Selesai. Tidak usah pakai pecah bagian. Tes dulu. Tetapi kalau tidak sama, mau tidak mau, ya mau tak mau harus selesaikan pakai pecah bagian, partial fraction. Ya. Jelas sampai sini? Ini saya contohkan yang bisa ya. Nah, soalnya bisa nggak pakai pecah bagian? Bisa. Kita lihat. Asal penyebutnya bisa difaktorkan. Ada syaratnya. Penyebutnya bisa difaktorkan. Kita lihat. Sampai sini? Ini question? So far? Ada yang paham? Tanya ya, jangan diam. Ya. Kalau Anda diam, Anda rugi sendiri. Nggak ngerti. Gimana UTS ya? Ya. Oke. Soal yang sama, kita coba ya. Soal yang sama jadi X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Pertama kita lihat eh, penyebutnya bisa difaktorkan. Halo, jumlahnya berapa? Jumlahnya jumlahnya adalah koefisien X min 6, hasil kalinya ujung kali ujung, di depannya kalau tidak ada satu artinya 1 kali min 8 8. Coba uraikan, ini pelajaran SMP kelas 2. Hah? Ya, min 4 min 2 atau min 2 min 4 boleh aja ya, terserah. Min 2 min 4 min 2 min 4. Betul nggak? Yang penentunya itu bukan perkaliannya tetapi adalah penjumlahannya. Harus cocok ya. Perkalian kan bisa aja ya kan? Tandanya bisa berbeda atau apa ya. Jumlah cocok. Nah, sekarang ini artinya sini X min 2 X min 4 atau terbalik boleh. X min 4 X min 2. Sampai sini jelas? Nah, kalau jelas barulah kita salin pecahan apa ya? Eh, kita salin pecahannya X min 3 per fractionnya. Nih, fractionnya pecahannya. Ini dipecah menjadi 2 pecahan. Halo, perhatikan nih. Ini akan diuji seperti ini. Pecah bagian. Ya. Apa sini? X min 2, X min 4. Boleh terbalik? Boleh. X min 4 di depan, X min 2 di belakang boleh. Pertanyaan tadi, kalau penyebutnya X pangkat 1, pembilangnya apa? Berupa bilangan. Ya, enggak? Ini juga sama, bilangan. Halo, sebetulnya AX pangkat 0, yang belakangnya B X kali X pangkat 0. Ya, enggak? X pangkat 0 nilainya 1, tidak ditulis ya. Jelas? Kemudian ini menyelesaikan ini gimana? Halo, ada berapa cara menyelesaikan untuk cari A dan B? Ada 3 cara. Cara identitas, cara harga no fungsi, jalan tol. Ya, oke. Jalan tol nggak pernah diajarkan di SMA. Ya. Jalan cepat maksudnya. Ya. Baik, kita lihat caranya gimana. Yang pertama, cara identitas ini dikali dengan KPK-nya, sama ya. Yang pertama, cara identitas. Identitas. Identik ya, kiri dan kanan gitu. Itu dikali KPK. KPK-nya adalah X min 2 kali X min 4. Ini disebut apa? KPK. Apa KPK?
bukan pemberantas komisi pemberantas korupsi, bukan. Apa? Kelipatan persekutuan kecil. Kayaknya kecil. Dulu zaman saya KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Nah, satu lagi FBB, dulu PPT, saya. Pembagian persekutuan, pembagian besar. Ya. Besar itu terbesar. Ya. Oke ya, dikalikan berapa tuh? Halo. Kalau dikalikan tuh jalannya kan gini. X min 3 ini pertama kali saya ajarkan lengkap ya. X min 3 boleh gitu. Kali X min 2 kali X min 4. Tulisannya masing-masing dikali KPK. KPK sini X min 2 kali X min 4. Sama dengan A per X min 2 dikali KPK. KPK-nya X min 2 kali X min 4. Ditambah putusan kedua, B per X min 4 dikali KPK. X min 2 kali X min 4. Apa yang terjadi? Ini coret, ini coret. Tenang. Ini X min 2 coret, ini X min 4 coret. Tinggal apa? Tinggallah X min 3. Ya nak? Sama dengan apa? A kali X min 4. Tambah B kali X min 2. Sebenarnya kalau Anda lihat ini dari sini, apa yang Anda bisa ambil kesimpulan yang cepat sini apa? Halo? Penyebutnya hilang, jadi tinggal pembilangnya S min 3 ini kali silang. Betul nggak? A kali S min 4 tambah B kali S min 2. Sama nggak? Dapat ini nggak? Tuh. Ya, jadi dapat langsung ini. Jadi boleh Anda menyelesaikan cepat jalan gitu. Ya kan? Benar nggak? Ya, kalau lengkapnya seperti ini. Ya. Nah, cara identitas sebetulnya cara agar fungsi seperti ini sampai sini sama. Cuma bedanya, sorry, kalau identitas ini, kalau agar fungsi nggak perlu sampai ini, nanti tinggal, ya pakai gini juga sama. Ya. Ah ini dikalikan, diselesaikan. Jadi ini X min 3 sama dengan apa? A kali X AX, A kali min 4 min 4 A, tambah B kali X BX, B kali min 2 min 2B. Kemudian sini X min 3 sama dengan AX sama BX kita gabung. Jadi apa? A tambah B kurung kali X. Ya enggak? Nah, belakangnya min 4A tambah min 2B ya. Min 4A min 2B. A min 2B. Jelas di sini? Nah, ini yang identiknya ini kita ambil yang identik ini. Koefisien X kiri harus sama dengan kanan. Bilangan kiri sama dengan bilangan kanan. Gitu. Ya. Sampai sini dulu, paham nggak? Oke, kalau paham, saya salin lagi ya. Jadi X min 3 sama dengan tadi apa? A tambah B kali X. Terus ini belakangnya apa? Min 4A min 2B. Min 4A min 2B. Nah, Anda tulis sini. Koefisien X sebelah kiri berapa? Yang X kan ini ya. Ini X, ini X. Koefisien sebelah kiri 1. Tuh. Sebelah kanan apa? Oke. Nah, sebelah kiri 1. Lagi save ya.
Sebelah kiri koefisien X adalah 1. Sebelah kanan adalah A plus B. Nah. Kemudian bilangan. Bilangan sebelah kiri apa? Sebelah kiri adalah min 3. Sebelah kanan adalah min 4A, min 2B. Nah ini apa namanya nih? Halo. Ini yang namanya SPL, sistem sama linear. Karena belum sudah belajar aljabar linear belum ya? Matrik dan vektor. Belum ya? Ya. Oke. Jadi ini kalau di SMP SMA di SMA ya, ini dua persamaan dan dua variabel, ya kan? Nah, kalau bahasa di bahasa yang lebih tinggi lagi ini disebut sistem persamaan linear. Dua persamaan dan dua variabel, tiga persamaan dan tiga variabel, ya. Nah, kita belajar kalau ini pakai cara eliminasi dan substitusi. Mungkin cara pakai aljabar linear beda ya. Dia menggunakan eh, operasi baris elementer atau disebut eliminasi Gauss-Jordan. Ada aturan Kramer, ada lagi banyak ya. Kalau nanti mau belajar ada di web saya tuh. Apa? Digital Content Applied Linear Algebra ya. Silakan kalau mau pelajari. Ada. Itu terhubung YouTube ya. Nah, ini kita salah satu kita hilangkan yang mana nih? A atau B? Misalnya B, ini kali 2, ini kali 1 nak. Nah, apa yang terjadi? Kalau ini kali 2, 2 persamaan A, 2 kali 1 2, 2 kali A 2A, 2 kali B 2B. Nah, persamaan kedua kali 1 salin saja. Ini min 4A, min 2B. Yang mana yang 0? Yang 2B ya. 2B-nya supaya hilang diapain? Dijumlah ya. Dijumlah ya. Dijumlah jadi 0. Jadi ini 2 tambah min 3, min 1. 2A ditambah min 4A berapa? Min 2A. Ini 0. Jadi A berapa? A adalah min 1 per min 2. Dan terbalik ya. Jangan min 2 per min 1. Terbalik. Salah. Jadi bilangan per pengali A-nya. Jadi min 1 per min 2 adalah seperdua setengah ya. Oke, dapat A berapa B? Ambil yang paling gampang yang sederhana ini. A tambah B adalah 1. A tambah B adalah 1. Ya. A tambah B adalah 1. Sedang A sudah kita tahu setengah. Nah, A kurang A hilang, tinggal B. B berapa? 1 kurang setengah, setengah juga. Jadi A setengah, B juga setengah. Ya, A-nya setengah, B setengah. Sudah jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas apa A dan B, ini cara pertama. Sekarang cara kedua gimana? Ya, ini adalah cara pertamanya, identitas. Cara kedua adalah cara harga nol fungsi. Harga nol fungsi. Jadi harga nol fungsi ya. Nah, kita salin yang pecahan tadi mana tadi? Pecahannya tadi adalah apa? X min 3 ya nak? X min 3 per X min 2 kali X min 4. X min 4. Ini terurai dari apa tadi? X min 2 tambah X min 4. Kalau penyebutnya X pangkat 1 ini bilangan sama nih, bilangan. Nah, agar fungsi itu sama cara seperti tadi kali KPK. KPK ini apa?
X min 2 kali X min 4. Ini adalah KPK. Nggak usah salin lagi ya, saya tahu ya. Kalau ini dikali tinggal pembilang saja, gitu ya. Ini jadi apa nih? Kali silang, betul nggak? Kali silang aja. Jadi apa? Ya kalau tiga nggak bisa, tiga pecahan kali silang nggak bisa ya. Hati-hati, harus pakai ya dikali. Jadi ini kalau dua bisa. Kalau tiga pecahan tidak boleh kali silang ya. Salah. Nah, ini nak kali kan, kalau ya kali itu cari identitas. Nah, dia ambil nih, penyebut ini saya ambil sama dengan, halo, penyebutnya saya ambil sama dengan nol. Coba, X kurang 2 sama dengan nol. X berapa? 2. Satu lagi ini, X min 4 sama dengan nol. X berapa? 4. Nah, itu yang Hagano fungsi sebut. Yang penyebut sama dengan nol. Paham? Masing-masing penyebut sama dengan nol. Jadi yang pertama diambil X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kita masukkan 2. Kita masukkan min 3 adalah A kali 2 dikurang 4. Ditambah B kali 2 dikurang 2. Ini kan 0 nih. Ya nak? Ini 0. Ini hilang kan? 2 kurang 2 kan 0. Nah, tinggal apa? Tinggal apa sini? 2 kurang 3 min 1. Ini min 2A. Berapakah A? A adalah min 1 dibagi min 2. Hasilnya apa? Setengah. Sama kan? Nah, satu lagi penyebutnya apa? Tadi 2 sama 4 ya. 4 satu lagi. X sama dengan 4. Ini agak fungsinya. Kita masukkan. 4 dikurang 3 adalah A kali 4 dikurang 4 ditambah B kali 4 dikurang 2. 4 kurang 3, 1. Ini 4 kurang 4, 0. Ini hilang ya. 0. Ini tinggal apa? 4 kurang 2, 2B. Berapakah B? 1/2. Sama kan? Dua cara. Oke? Halo? Ini yang cara kedua ini yang umumnya diajarkan di SMA. Betul nggak? Anda sudah diajarkan bentuknya nggak? Cara bagian. Ada kan? Seperti ini. Ini yang biasanya diajarkan cara kedua nih. Cara ketiga, ini yang tidak lazim diajarkan, tapi lebih cepat. Ya. Untuk saya boleh, tapi mungkin untuk orang lain belum tentu. Ya. Oke. Cara ketiga, ya sekali lagi. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Kalau ini bukan kali KPK, bukan. Ya ambil. Pokoknya anggap kalau saya cari A, si B-nya saya jadikan 0. Ini umumnya kalau penyebutnya X pangkat 1 ya. Umumnya. Jadi saya ambil caranya, saya ambil ya. Ini soalnya sini. Nah, saya salin nih. X min 3 per X min 2 kali X min 4. Sama dengan A per X min 2. Oke. Saya anggap B-nya 0. Hilang kan? Coba Anda lihat. Halo. Penyebutnya ada yang sama enggak? Apa yang sama sini? X min 2 kan? Berapa A? Maka A sama dengan apa? Nah, ini diambil X min 2 ini sama penyebutnya itu diambil sama dengan 0. X berapa? 2 kan? Tuh, ya. Ini salin. Jadi ini coret. Tinggal apa? X min 3 per X min 4 enggak? Nah, masukkan X-nya berapa? Kalau penyebutnya sama dengan 0 yang dicoret tadi sama dengan 0, hasilnya 2, masuk nih 2 kurang 3 per 2 kurang 4. Berapa deh? Min 1 per min 2. Hasilnya setengah. Cok. Nah, ambil lagi. Kalau saya mau cari B, A-nya saya anggap 0. Tapi hati-hati ini untuk penyebutnya linear, pangkat 1.
Tidak berlaku pangkat 2 ya. Tidak berlaku. Nah, kita salin lagi nih. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan B per X min 4. A-nya dianggap 0. Yang kita coret apa nih? Halo? Min X min 4. Nah, kalau X min 4 berapa nih? X sama X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X dengan 4. Nah, di sini B berapa? Lalu saya coret tinggal apa? X min 3 per X min 2. Berarti sini 4 kurang 3 per X-nya 4 ya. 4 kurang 2. Berapa? 1/2 juga. Sama enggak? Semuanya A setengah, B setengah. 3 cara. Alright? Tapi saya anjurkan Anda baik pakai cara kedua ya. Itu yang cara apa? Hagano fungsi dikali KPK. Oke. Oke, sudah dapat? Salin pecahannya lagi. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Setelah dapat A setengah, B setengah. Kemudian di apakan nih? Dikasih integral, ini kurung kali dx, integral kali dx, integral kali dx. Paham? A dan B-nya sama kebetulan setengah, ganti aja. Jadi setengah dx per x min 2 juga setengah dx per x min 4. Setengahnya eh, setengahnya konstan. Ya. Boleh keluarkan dari integral. Keluarkan ya. Kalau kita keluarkan setengah, kita keluarkan. Kemudian langsung nih. D dari penyebut enak. Halo, kalau dx per u sama enggak? Jadikan du per u. Ya ini dx per u nih. Jadi D dari penyebut per penyebut. Du per u. Sengaja. Berapa turunan nih? Halo. X turunannya 1, 2 turunkan 0, kurung kali dx. Hasilnya apa? 1 kurang 0, 1 kali dx. Dx enggak? Sama enggak? Sama, ya sudah. Kalau sama enggak usah. Kalau enggak sama, itu harus dikali. Misalnya dapatnya 5 dx. Maka supaya 5 menjadi 1, depannya kali 1/5. Ingat ya? Jadi ada kan? 2 dx kali 1/2. 3 dx kali 1/3. Ya. Oke. Ini juga keluarkan setengahnya. Keluarkan. Terus ini D dari penyebut per penyebut. Nah, berapa turunan dari penyebutnya? X turunan 1, 4 turunan 0, kurung kali dx. Hasilnya 1 dx enggak? Sama. Berarti ya sama ya sudah. Tidak dikali apa-apa. Langsung nih. Ini hasilnya berapa? Setengah. Integral du per u apa? Ln Haga mutlak u. Ya nak? Terus ini setengah. Integral du per u apa? Ln Haga mutlak u. Tak tentu tambah C. Karena ini ada pecahan yang bisa dikeluarkan. Keluarkan setengah. Setengah kita keluarkan. Tinggal apa? Tinggallah ln X min 2. Apa? Misalin X min 2 ditambah ln X min 4. Sama dengan setengah ln. Nah, ini boleh dikalikan nih. Berarti log A tambah log B, log AB kan? Log A tambah log B. Ln itu kan logaritma. Jadi log AB. Berarti ini X min 2 kali X min 4. Nah, tambah C. Ya ini tambah C lupa kan. Tambah C sini. Oke. Ini menjadi setengah. Kalau ini dikalikan, coba. X kali X, X kuadrat. Atau kuadrat sama, X kuadrat. Jumlah tidak sama, min 2 tambah min 4, min 6. Kali yang sama X. Tambah sekali, min 2 kali min 4 plus 8. Sama enggak dengan soal sama tadi?
Jadi bisa pecah bagian atau partial fraction atau hati. Kalau tunang penyebut ada terkandung pada pembilang, tidak usah pakai pecah bagian. Ingat ya, alright? Tinggal ya absen dulu ya. Ini save dulu. Belum. Hampir kita eh, kita absen yang tidak. Donna Azalia Amanda Y lupa. Oke. Jovan Aurelio. Hah? Oh, iya. Errol. Oke, Nathanael Billy Rafael. Mana? Nathanael ada? Nggak masuk. Orlando Edward White. Lupa atau lupa? Udah. Salah sih. Rakazan Ahmad Wastanto. White. Ngapa? Lupa. Terakhir Wiranya nggak ada ya? Wira nggak ada ya. Jadi ujian saya lihat nggak ada. Oke, Wira nggak ada. Yang lain hadir ini. Nah, masalah GSLC kemarin nggak boleh diganti pada hari itu karena ada acara BFest ya, Binus Festival. Oleh karena itu mau diganti kapan ya? Yang kosong hari apa nih? Besok hari lalu. Jangan minggu ini mungkin minggu depan kita mulai. Minggu depan saya bisa tanya lagi itu. Enggak, saya mau tanya hari yang Anda kosong itu hari apa? Buat kelas ini udah kosong itu hari Kamis, Pak. Yang nggak ada kelas. Kamis justru saya padat. 3 shift. Nah, saya di sini Mungkin di K1B, L3D 2 shift teknik industri. kan Pak, Senin itu selesai kelas. Senin itu kelas saya jam 9. Jadi ada jangka waktu yang panjang. Senin Kalau hari ini, kalau Selasa itu kelas itu itu pernah ganti hari apa Jumat ya? Jumat itu ada kelas jam 3 Pak. Oh, susah juga cari. Oke, kita coba yang ini. Nah, coba kita kerjakan yang ini. Halo. Integral min 4x plus 7 per 2x kuadrat tambah 3x
min 2 dx. Dx-nya boleh letak di atas kurung ya. Ya, coba dikerjain. Halo? Mungkin kalau sampai nggak bisa, mungkin Berapa? kalau sampai nggak bisa, mungkin di pengganti terakhirnya deadline. KP, KP. Oh, KP. Jadi Pak Abi Cuma khawatirnya KP banyak juga yang bersama. dan enggak. Si cepat booking. Kalau Rabu gimana? Pak Rabu itu kelas saya itu selesai jam 11. Rabu saya nggak bisa, saya ngajar di ASO. ASO nggak pernah libur. Ya. Waktu Anda ujian itu sana jalan terus. Mereka 14 minggu. Kalau Anda kan 13 minggu. Ya, Mereka 14. maka ada satu lagi. Lumayan ketat sih Pak buat minggu ini. Hah? Ini buat bulan depan lumayan ketat Pak waktunya. Iya. Ya. Coba kerjaan bisa. Oh ya, langkah pertama bagaimana menguraikan ini. Ini pada SMP lagi ketemu. Sorry ya, bukan saya. Pelajar itu berkaitan jangan kan. Jadi ini yang dua x kuadrat tambah 3x kurang 2 diuraikan gimana? Masih ingat? Halo. Sebenarnya ini sama yang penguraian itu apa jumlahnya berapa, hasil kalinya berapa? Coba. Kalau zaman saya jajal ya sama ini jumlahnya adalah koefisien x jadi 3 ya nak. Hasil kali ujung kali ujung. 2 kali min 2 min 4. Jadi berapa tuh? 4 kali 1, 4 kali 1. Yang min yang mana nih? 1 atau 4? Lihat dari jumlahnya. 1 ya, berarti yang di satunya yang min nih. Ya ini ukurannya. Kalau zaman saya tuh ini di 4 3x ini dipecah menjadi 4x min x. Nah, kalau di sini Anda cara yang cepat adalah yang sekarang diajarkan cara gini. Kalau 2x kuadrat 2x 2x per 2. Kalau 5x kuadrat 5x per 5. Angka sama ya. 7x kuadrat 7x per 7. Perhatikan ini kalau luas seperti ini uraiannya harus pisah ya. Ya ini pelajaran SMP kelas 2. Nah, baru masuk ini uraian ini. Uraiannya apa nih? 4 dan min 1. Berarti sini tambah 4 bisa tambah 4. 4 ini di depan boleh. Tambah 4 kurang 1. Ya nak? Halo? Ya. Tambah kan teruraikan 4 tambah min 1 jadi 4 tambah 4 kurang 1. Kemudian yang habis dibagi 2 mana? Nah, ini yang habis dibagi 2 kan? Berarti ini kita 2x tambah 4 per 2. Yang sebelahnya enggak ada per 2 ya. Yang per 2 cuma yang ini. Nah, ini dibagi berapa nih? 2x bagi 2x, 4 bagi 2, 2 kali 2x min 1. Ini uraiannya. Sudah jelas? Nah, Jadi ini terurailah menjadi integral min 4x plus 7 boleh kurung dx di pembilangnya per penyebutnya kita uraikan hasil uraian tadi yaitu ini ke sana ya dari sini x tambah 2 2x min 1. Jelas sampai sini? Halo?
Nah, baru pecah bagian pakai agano fungsi aja. Oh ya, tadi saya lupa. Apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilang? Coba cari. Apakah turunan dari penyebut D dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 berapa tuh? 2 kali 2x 4x tambah 3 kali 1 3 min 2 0 kurung dx. Ada enggak? Pada pembilangan ada yang sama? Kelipatan atau sama? Enggak ada, berarti enggak bisa ya. Berarti ini enggak bisa dipakai untuk yang DU per U tadi. D dari penyebut per penyebut. Ya, enggak bisa. Oke ya. Enggak ada yang sama kan? Oke, kita istirahat dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Jangan telat ya. Belajar itu on time, not late. You know, yang paling bagus early, lebih awal. Kalau Anda pergi makan dulu, balik lagi ya udah telat. Ya. Oke, kita istirahat dulu.